Gelaran Piala Dunia 2026 semakin memasuki babak panas. Hanya 8 tim lagi yang tersisa. Hanya butuh 2 pertandingan lagi untuk menyentuh partai final. Di perempat final kali ini semua tim kuat harus saling bertemu. Prancis selaku unggulan bakal menghadapi kuda hitam mematikan Maroko. Spanyol menantang generasi baru Belgia yang dipimpin Rudi Garcia. Di bagian sebelah ada duel Premier League antara Inggris dan Norwegia. Sementara partai perempat final terakhir mempertemukan Argentina kontra Swiss. Seperti apa prediksi perempat final kali ini? Siapa yang bakal melaju ke semifinal? Dan siapa yang akan pulang menangis? Prancis versus Maroko. Partai perempat final Piala Dunia akan dibuka oleh pertandingan Prancis versus Maroko. Impresi pertama tentang laga ini adalah partai ulangan semifinal edisi 2022. Ya, kedua tim kembali bertemu tapi lebih cepat satu babak dari edisi sebelumnya. Di semifinal Piala Dunia 2022, saat itu Prancis berhasil menang 2-0. Theo Hernandez dan Randal Kolo Muani menjadi pahlawan Prancis saat itu. Meskipun tumbang, perjuangan skuad Singa Atlas di Piala Dunia 2022 sudah jauh melampaui ekspektasi. Mereka bahkan mengandaskan Portugal di perempat final saat itu. Dan muncullah momen terkenal pria asal Madura menangis di lorong ruang ganti itu. Di pertemuan kali ini Maroko pasti mengusung misi balas dendam. Skuad Singa Atlas nggak mau lagi dihentikan oleh Prancis. Mereka datang dengan komposisi pemain yang lebih segar. Sudah nggak ada nama Hakim Ziyech yang jadi andalan 4 tahun lalu. Selain itu Maroko juga punya deretan rising stars baru. Ada Ayub Buadi yang tampil sensasional. Pemain 18 tahun ini menjadi bintang baru di lini tengah Maroko. Nama Buadi langsung melejit di rumor bursa transfer. Beberapa tim besar Eropa seperti Real Madrid, Chelsea, dan Manchester United memantau Buadi. Dan jangan lupakan pula Ismail Saibari, striker yang sudah mengemas 3 gol di Piala Dunia 2026. Sayangnya Saibari masih belum dipastikan bisa tampil kontra Prancis. Dia menderita cedera hamstring di babak 16 besar. Tim kepelatihan Maroko berharap Saibari bisa pulih tepat waktu, karena lini serang skuad Singa Atlas sangat bergantung padanya. Maroko juga masih diperkuat deretan bintang veteran yang semakin matang, mulai dari Nusair Mazraoui, Brahim Diaz, Yassin Bounou, Azzedine Ouani, dan Achraf Hakimi. Namun kualitas bintang individu bukan kekuatan utama Maroko. Skuad Singa Atlas saat ini adalah tim yang berbeda dari edisi 4 tahun lalu. Bersama Mohamed Wabi, gaya permainan Maroko berubah total. Maroko di edisi 2022 yang dikalahkan Prancis adalah tim yang bermain low block rapat dan counter attack cepat. Sementara di Piala Dunia 2026 mereka tampil dengan taktik yang lebih berani. Maroko racikan Wabi bermain lebih menyerang, build up sabar dan dominan menguasai bola. Wabi menyebut generasi Maroko saat ini sudah lebih teknikal. Kami punya deretan pemain cepat dengan skill tinggi, jadi kami harus bermain dengan pendekatan yang tepat. Kami sekarang punya filosofi yang berbeda, ujar pelatih yang lahir di Belgia tersebut. Lantas, apakah semua ini cukup untuk menjungkalkan Prancis? Meski Maroko punya peluang, rasanya sulit bagi mereka untuk menyingkirkan Prancis. Le Blues terlalu superior untuk dijegal di perempat final. Semua lini permainan Prancis begitu sempurna. Bahkan pemain bench mereka bisa jadi starter di negara lain. Ryan Cherki, Marcus Thuram, N'Golo Kante, Warren Zaïre-Emery, bahkan Jean-Philippe Mateta cuma jadi pelapis. Ditambah kuartet penyerang utama Perancis terlalu mengerikan. Bradley Barcola, Michael Olise, Ousmane Dembele, dan Kylian Mbappe. Pertahanan tim manapun rasanya sulit untuk clean sheet menghadapi mereka. Dan kita juga melihat versi berbeda dari Mbappe. Sang Donatello mau sedikit menurunkan egonya di timnas. Itulah mengapa lini serang Prancis bisa begitu cair. Mereka semua saling berbagi gol dan assist. Meski begitu, Prancis nggak bakal menang mudah dari Maroko. Pertandingan pasti bakal berjalan ketat. Mungkin saja Maroko bisa memaksa Prancis bertarung hingga 120 menit. Bahkan peluang menang mereka bisa lebih besar di adu penalti. Karena Maroko punya kiper sebagus Bounou. Refleks dan caranya membaca arah tendangan lawan begitu impresif. Spanyol versus Belgia. Berikutnya ada match Spanyol melawan Belgia. Pertandingan ini bakal sulit ditebak karena perjalanan kedua tim dari fase grup hingga perempat final cukup terjal dan angin-anginan. Spanyol datang ke Piala Dunia kali ini sebagai Raja Eropa. Kekuatan La Furia Roja di bawah Luis de la Fuente stabil.
Di gelaran kali ini, Spanyol adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan. Pertahanan Spanyol masih clean sheet, suci dari noda dan dosa. Belum ada tim yang berhasil menjebol gawang Unai Simon. Kiper Athletic Club itu memecahkan sederet rekor hebat. Salah satunya melewati catatan Walter Zenga, kiper legendaris Italia. Sebelumnya, Zenga memegang rekor clean sheet terlama di Piala Dunia 1990. Saat itu gawang Zenga bertahan 570 menit tanpa kebobolan. Rekor tersebut belum dipecahkan hingga 3 dekade sampai kemudian muncul Unai Simon. Selain pertahanan super tangguh, Spanyol juga punya maverick seperti Lamine Yamal. Pemain Barcelona ini memang masih belum mengeluarkan skill terbaiknya. Yamal baru mengemas 1 gol dari 5 pertandingan Piala Dunia. Namun bukan berarti dia nggak akan mengancam Belgia. Pergerakannya bakal menyulitkan siapapun yang menjadi bek sayap kiri Belgia. Namun Spanyol bukan tim yang tanpa celah. Mereka masih punya kekurangan, dan itu diakui sendiri oleh Rodri. Gelandang Manchester City itu bilang seperti ini, masih banyak ruang untuk perbaikan, sekarang kami harus beristirahat dan terus berkembang. Kami adalah tim yang memiliki karakteristik serupa. Kami ingin menguasai bola dan menunjukkan karakter permainan kami, ucap pemain asal klub Manchester City seperti dikutip dari ESPN. Sementara dari kubu Belgia, mereka membawa generasi baru. Sejumlah nama yang menjadi bagian dari Golden Generation sudah tidak bermain. Beberapa nama yang cuma menjadi pelapis di edisi 2022 sekarang menjadi tumpuan. Charles de Ketelaere mengisi posisi ujung tombak, sementara Zeno de Bast, Connie de Winter, dan Jeremy Doku juga makin sering mengisi starting line-up. Rudi Garcia memang masih mengandalkan sejumlah nama veteran. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, dan Yuri Tielemans masih ada. Dengan kekuatan generasi baru dibantu deretan veteran, Belgia berharap bisa mengejutkan Spanyol. Hasil pertandingan ini berpotensi ditentukan oleh detail-detail kecil. Namun Spanyol punya keunggulan dari sisi skuad yang lebih sempurna. La Furia harusnya bisa mengatasi perlawanan Belgia. Inggris versus Norwegia. Ambisi Football's Coming Home akan coba dijegal oleh pasukan Viking. Duel Premier League bakal tersaji di perempat final Piala Dunia 2026. Faktanya memang banyak pemain dari Inggris dan Norwegia yang mentas di Liga Inggris. Bahkan ada potensi geger geden di ruang ganti Arsenal nanti. Martin Odegaard harus melawan rekan-rekan setimnya di level klub. Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke, dan Eberechi Eze. Melihat bagaimana performa Norwegia melawan Brazil, perjuangan Inggris sepertinya bakal sulit. Pasukan Viking membuktikan satu hal. Mereka bukan cuma kuda hitam yang numpang lewat. Stolesel akan membawa anak asuhnya bisa menghancurkan raksasa seperti Brazil. Jika Inggris lengah, bukan mustahil Norwegia yang merebut tiket ke semifinal. Jangan lupakan Norwegia punya Erling Haaland, si Viking yang gak mau berhenti nyekor. Haaland sudah bikin 7 gol di Piala Dunia 2026. Bahkan jumlah gol Haaland di babak gugur lebih banyak dari Cristiano Ronaldo. Padahal Haaland baru sekali main di Piala Dunia. Gary Neville mengingatkan tim 3 singa untuk mengawal ketat Haaland. Di antara semua pemain Norwegia, Haaland jadi yang paling berbahaya. Pasti akan sulit untuk menghentikan Haaland. Dia bisa menghilang di pertandingan, sedikit menyentuh bola tapi tiba-tiba meledak. Dia luar biasa melawan Brazil. 2 gol itu benar-benar istimewa, seperti Haaland yang biasanya, ujar Neville. Pertarungan Inggris melawan Norwegia ini bakal jadi duel kualitas individu. The Three Lions sudah membuktikan itu sejak babak 32 besar. Mereka nggak butuh taktik rumit. Thomas Tuchel cukup mengeluarkan kemampuan terbaik dari para bintangnya. Maka Inggris akan selamat sampai tujuan. Itulah yang terjadi sejak melawan RD Kongo dan Meksiko. Bintang-bintang Inggris bergantian unjuk kemampuan. Melawan RD Kongo, tim 3 singa diselamatkan Bryce Harry Kane. Menghadapi tuan rumah Meksiko, ada sosok Jude Bellingham yang menjadi pembeda. Kalian pasti mau bilang Inggris cuma ngandelin pemain bintang. Faktanya, Tuchel sendiri nggak malu mengakui hal tersebut. Kami tidak perlu mengganti taktik atau menciptakan skema baru yang rumit. Kami tidak butuh solusi baru untuk menang. Kami hanya perlu terus mencoba. Jangan menyerah, lakukan apa yang sudah kita latih, ujar Tuchel dikutip dari The Athletic. Deretan legenda dan pandit juga masih mengakui Inggris sebagai favorit. Jurgen Klinsmann menyebut skuad Inggris punya peluang besar untuk juara. Legenda Jerman itu melihat ada sesuatu yang berbeda dari The Three Lions. Performa fantastis dari tim Inggris. Dan aku bilang pada kalian semua, sekarang tim ini bisa mencapai apapun yang mereka inginkan.
Tuchel dan anak asuhnya bisa bermimpi tinggi mulai saat ini, kata Klinsmann pada ESPN FC. Jose Mourinho pernah membuat prediksi yang cukup kontroversial tentang timnas Inggris. 1 bulan sebelum Piala Dunia dimulai, The Special One bilang seperti ini. Saya selalu bilang Inggris akan melenggang ke final dan jadi kandidat kuat untuk juara. Memang masih ada negara-negara lain yang juga berpeluang kuat. Namun Inggris adalah favorit utama, kata Mourinho dalam acara podcast bersama Adebayo Akinfenwa. The Special One bahkan lebih memilih Inggris dibanding negaranya sendiri Portugal. Dan prediksi Mourinho terbukti tepat. Tim 3 singa terus melaju kencang. Sementara negaranya, Portugal berkemas lebih cepat. Argentina versus Swiss. Argentina menghadapi Swiss di perempat final, sebuah match up yang sedikit di luar prediksi. Banyak orang mengira La Albiceleste akan bertemu Kolombia, negara Amerika Latin yang sulit ditaklukkan Argentina. Namun Luis Diaz dan kolega malah tersingkir di 16 besar. Swiss mengalahkan mereka dengan adu penalti. Itulah kenapa pasukan Nati nggak boleh diremehkan Argentina. Ditambah perjalanan tim Tenggo di babak gugur sejauh ini cukup mengkhawatirkan. Argentina dipaksa bertarung habis-habisan di partai 32 besar dan 16 besar. Bahkan Cape Verde yang berstatus sebagai tim debutan mampu menyulitkan mereka. Inilah alasan kenapa Lionel Scaloni tidak pernah meremehkan lawan-lawan Argentina. Saat ditanya tentang peluang tim Tenggo, La Scaloneta selalu memberi jawaban humble. Sebelum pertandingan 16 besar melawan Mesir, dia bilang seperti ini. Saya pikir Piala Dunia ini begitu sulit ditebak oleh semua orang. Kelihatannya nggak ada satupun tim yang menjadi favorit. Kondisinya benar-benar berbeda dari edisi sebelumnya, tegas Scaloni. Dan prediksi Scaloni tepat, Mesir hampir mendorong Argentina keluar dari gelaran Piala Dunia. Lionel Messi juga sudah memberikan statement waspada. Sang Mesiah nggak mau menganggap enteng satupun pertandingan di babak gugur. Ini adalah pertandingan sistem gugur dan tidak ada yang akan memberi Anda apapun secara cuma-cuma. Beberapa orang mungkin meremehkan tim nasional hanya karena nama mereka, tapi kami tahu ini sama sekali bukan pertandingan yang mudah, kata Messi. Sekarang, bagaimana peluang Argentina melawan Swiss nanti? Jika Scaloni bisa menurunkan taktik yang paling tepat sejak awal laga, maka Argentina berpeluang besar menang. Selain itu, pertandingan melawan pasukan Nati ini akan berbeda. Untuk pertama kalinya, Argentina bakal mendapat lawan yang gak parkir bus. Swiss adalah tim yang berani keluar menguasai permainan. Di pertandingan kontra Kolombia, mereka menorehkan total 53% penguasaan bola. Dominasi yang sama juga mereka tampilkan saat melawan Kanada. Gaya permainan racikan Murat yakin ini bisa menguntungkan Argentina. Messi bakal punya lebih banyak ruang untuk dieksploitasi. Para pemain tim Tenggo juga bisa lebih bebas memainkan umpan kombinasi. Namun bukan berarti Swiss nggak punya peluang untuk melukai Argentina. Kunci pasukan Nati terletak pada sayap-sayap mereka. Dan Doe dan Fabian Rieder akan menjaga kelebaran. Selama Piala Dunia 2026, area back sayap jadi titik lemah terbesar Argentina. Jika Swiss bisa memanfaatkan ini, mereka punya kesempatan untuk mengejutkan La Albiceleste. Dengan pertarungan Piala Dunia yang sudah memasuki 8 besar, siapakah yang bakal mengunci tiket ke babak semifinal?